Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmu Muladin dengan NIM 216500066, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu contoh kasus mengenai kejahatan cyber. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 contoh kasus. Oke. Yang pertama mengenai situs web KPU yang diserang oleh hacker. KPU yang terlalu percaya diri dengan sistem teknologi senilai 152 miliar malah diretas oleh seorang berinisial Sensor. Pada 2004, harga teknologi informasi selangit milik KPU itu ternyata tidak menjamin sudah aman dan dari berbagai serangan cyber. Kisah pemilu 2004 ini bermula aksi KPU yang klaim sistem teknologi informasi yang digunakan senilai 152 miliar. Konon teknologi itu sudah sangat canggih sehingga tidak mungkin diretas. Namun aksi pamer teknologi KPU itu menarik perhatian dan ternyata ada banyak lubang dalam sistem teknologi tersebut. Untungnya, Sunser yang bernama asli Dani Firmansyah yang melakukan peretasan. Sunser melakukan pembobolan situs KPU untuk mengetes sistem keamanannya saja. Ternyata dia berasal dari lulusan Sarjana Ilmu Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu bisa melakukannya dengan mudah tanpa tools khusus. Dia berhasil meretas situs tabulasi nasional pemilih tnp.kpu.go.id pada 16 April 2004 dengan cara XSS atau Cross Site Scription dan SQL Injection. Setelah berhasil meretas, dia mengganti nama partai politik menjadi Jambu Mbah Jembon sampai kolor hijau. Dan di sini saya sudah menyiapkan dengan sumbernya. Oke, lanjut. Kemudian di kasus kedua yaitu serangan ransomware yang terjadi pada Bank Indonesia. Pertama, pada sekitar pertengahan Mei 2017, publik di Indonesia digegerkan dengan serangan ransomware bernama WannaCry. Infeksi ransomware WannaCry tak cuma terjadi di Indonesia, tapi di berbagai negara juga layaknya pandemi. Secara global, setidaknya terdapat lebih dari 200.000 komputer yang telah terinfeksi ransomware WannaCry. Sistem komputer di 150 negara terkena dampak serangan ransomware WannaCry. Ransomware WannaCry menginfeksi komputer dengan mengeksploitasi kerentanan di sistem operasi Windows perangkat lunak berbahaya. Ini telah menyerang sistem komputer di berbagai sektor secara cepat, mulai dari perusahaan, telekomunikasi hingga rumah sakit. Serangan ransomware WannaCry mulai mencaut ke publik setelah perusahaan telekomunikasi asal Spanyol Telefónica melaporkan telah menjadi korban pada 12 Mei 2017. Setelah itu, sejumlah rumah sakit di Inggris juga melaporkan terkena serangan serupa. Serangan ransomware WannaCry berjalan secara masif dan cepat. Dikutip dari Kent, dengan menginfeksi sistem komputer di 150 negara, termasuk di Indonesia. WannaCry telah membuat total kerugian mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 59 triliun. Nilai kurs terkini. Di Indonesia, ransomware WannaCry sempat menyerang salah satu sektor vital, yakni rumah sakit. Dikutip dari kompas.com, sebanyak 60 komputer rumah sakit di Harmais, Jakarta dilaporkan terinfeksi WannaCry. Di bawah ini sumbernya. Oke. Kemudian lanjut pada contoh kasus ketiga, yaitu pembuatan kartu kredit memakai KTP palsu. Yang berhasil membobol bank sebesar 360 juta.
Polisi menangkap pria berinisial ICN 39 tahun atas dugaan pembobolan kartu kredit. Bank Pelat Merah, pelaku berhasil membobol 360 juta dengan menggunakan KTP palsu. Korbannya adalah Bank Nasional. Dia hasil pemeriksaan awal ini sudah lebih dari 360 juta rupiah dari milik bank tersebut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kompas Yusri Yunus dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Senin. Modus operandi pelaku dengan membuka aplikasi kartu kredit di bank tersebut, namun pelaku apply kartu kredit dengan menggunakan data orang lain yang dibelinya di sebuah situs. Berbekal KTP palsu itu, pelaku kemudian mendatangi bank untuk membuat kartu kredit. Pelaku diketahui sudah beroperasi sejak 2017. Dari situlah dia kemudian mengajukan untuk membuat kartu kredit di bank sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sudah lebih dari 300 juta dia meraup keuntungan daripada penipuan bank tersebut, katanya. Yusri menyebut sejak 2017 beraksi total ada 15 kartu kredit yang berhasil dimiliki pelaku berbekal KTP palsu tersebut. Ada 15 yang disetujui, karena ada beberapa enggak disetujui. Ada beberapa kantor bank yang tidak disetujui, karena itu dia mengajukan dulu untuk pembuatan kartu kredit. Kalau tidak disetujui, ya tidak bisa. Kalau disetujui baru diambil, ungkap Yusri. Hampir 4 tahun beraksi, pelaku ditangkap tim Polda Tresmob di Terskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kompol Herman Enso Simbolon dan IPDA Adin Rifai di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin 8. Sejumlah barang bukti dari KTP hingga NPWP palsu disita oleh polisi. Saat ini pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan bank dalam pengamanan tabungan nasabah. Indikasi pelaku melakukan tindakannya di bank lain masih diselidiki kepolisian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan pasal 263 tentang penipuan dan pemalsuan dokumen. Tersangka ICN ditahan dengan ancaman 6 tahun penjara. Di bawah terdapat sumbernya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya review. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.